Baik teman-teman, kita bisa mulai belajar misi yang ke-7 ya. Ya, hari ini kita misi yang ke-7. Jadi untuk mengingatkan yang kita sudah pelajari, kita ulangi. Sejauh mana kita sudah belajar. Salah satu misi itu kan namanya utusan. Utusan Allah namanya ya. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Jadi misi itu adalah utusan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita diutus oleh Tuhan Yesus sendiri, kita tidak bisa kemana saja kita mau pergi. Maka misi itu harus kuat sekali dalam bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Jadi kehendak Allah kita ketahui, satu ialah dalam pimpinan Roh Kudus. Maka itu anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Nah, jadi Roh Kuduslah yang sekarang memimpin. Karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Jadi misi tidak bisa tidak kuat dalam pimpinan Roh Kudus. Yaitu yang pertama kita ingat. Untuk kita masuk mempelajari Roh Kudus dalam misi, kita coba ulangi beberapa bagian yang kita sudah tahu. Yang kita sudah pasti tahu ialah Lukas 24. Pasti Anda ingat itu. Itu perjalanan orang dua murid ke Emmaus. Ya, kenapa dia pulang kembali ke Yerusalem? Karena harapannya mengikut Yesus sudah terpenuhi. Itulah Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka kebangkitan Tuhan Yesus merupakan terang dalam misi. Maka orang misi tidak terlalu dikhawatirkan soal kematian. Karena mereka yakin akan ada kebangkitan. Jadi kematian bukanlah merupakan sia-sia, tetapi adalah merupakan satu kesempatan mendapatkan kemuliaan waktu kebangkitan. Itu Lukas 24. Baru kita masuk sesudah Lukas, kita masuk Markus. Ya, di situ Markus ini yang paling berkesan bagi kita adalah tanda-tanda orang percaya. Dan mereka pergi. Dan Tuhan pun turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Maka misi itu adalah kawan sekerja dengan Allah. Ya, mungkin Anda ingat seringkali dikatakan Tuhan Yesus, Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Karena dia adalah utusan oleh Bapa. Demikian juga Paulus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Karena dia adalah utusan Tuhan Yesus sendiri. Baru kalau kita masuk Yohanes pasal 20, mungkin Anda ingat, Yesus menghembusi murid-murid. Terimalah Roh Kudus. Nah, di sini mereka menerima hidup baru untuk memulai misi sampai nanti masuk ke Kisah Rasul. Matius 28 kita lompat. Kita baca dulu Matius 28 sebelum kita masuk Kisah Para Rasul. Matius 28 kita ulangi. Matius 28. Terakhir. Karena misi semuanya itu di halaman terakhir dari setiap Injil. Ya, semua terakhir dalam Injil. Hanya kalau Anda tanya, kenapa Matius pasal 20?
Kenapa Yohanes pasal 20? Karena sebenarnya menurut banyak kali orang Injil Yohanes itu berakhirnya pasal 20. Sama dengan Injil Markus juga sesudah pengutusan berakhir. Makanya Yohanes pasal 21 seringkali menjadi diskusi. Karena misinya terletak, aturannya sudah selesai, tapi disambung pasal 21. Nah, tapi kalau Matius memang pas. Iya, jadi nanti kita simpulkan. Matius 26 ayat 16. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ini tempatnya bukan seperti, nggak terlalu mirip dengan Injil Lukas. Injil Lukas lebih cenderung kita membacanya mereka ini berada di Yerusalem. Nah, tapi kalau di Matius ini jelas di Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang masih ragu-ragu. Ya, ini satu kata yang tidak bisa kita lupa, menyembahnya. Jadi sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka menyembah dia. Ya, menyembah dia. Orang Israel hanya menyembah ya Allah sendiri. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Jadi di sini mereka sudah menyembah Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, kenapa dia katakan soal kuasa? Karena baru dia dikalahkan oleh kekaisaran Romawi. Dia disalibkan. Itu maka diulanginya di sini, soal kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Maksudnya itu apa? Misi itu harus mengetahui mengenai kuasa di sorga dan kuasa di bumi ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau misi tidak sampai ke situ imannya, nah ini tidak bisa. Maka kalau kita katakan apa teologi misi yang paling dalam? Teologi misi yang paling dalam adalah Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas orang mati dan dia membangkitkannya. Makanya di sini, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena kuasa itu sudah ada. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sesudah Tuhan Yesus menetapkan iman mereka. Karena itu pergilah. Karena apa? Karena kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Sekarang Anda sampaikah iman Anda? Sampaikah Anda percaya bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi hari ini? Karena kalau kita pergi mengabarkan Injil kan di bumi, tetapi Yesus sudah di sorga. Makanya di sini boleh juga Anda merenungkannya. Walaupun Yesus sudah berangkat ke sorga, kuasanya di bumi tidak berkurang. Bahkan kalau dulu dia ada di dalam kapal, dia tidak bisa ada di daratan. Waktu dia berdoa, murid-muridnya dilanda angin badai, dia harus berjalan di atas air supaya bisa menolong orang itu. Iya, tetapi sekarang bukan demikian lagi. Bisa dia di sorga dan bisa juga dia ada di bumi. Itulah membuat Paulus semakin terkejut waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, berkuasa di sorga dan juga berkuasa di jalan ke Damaskus.
Dan dia berada di surga tapi masih mengetahui namanya Saulus. Walaupun Saulus itu belum bertobat pada waktu itu. Nah, itulah kata kunci di dalam ayat 18. Maka dia berani berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, karena aku yang berkuasa di surga dan aku yang berkuasa di bumi. Iman kita sejauh mana terhadap kuasa Yesus? Ke Emmaus, iman orang yang pulang dari Emmaus itu imannya ada dalam kebangkitan. Imannya dalam Emmaus itu dikatakannya apa? Segala yang dituliskan oleh Nabi telah digenapi. Karena itu pergilah, kabarkanlah Injil, tapi bukan itu dikatakannya. Ya, beritakanlah kabar pertobatan dan pengampunan dosa telah tersedia. Tetapi dalam Matius dia menyangkut kuasa. Karena kita ingat di Matius itu Yesus itu adalah raja. Nah, jadi disinilah perbedaannya sedikit. Jadi iman kita yang sedang belajar ini terhadap Tuhan Yesus itu, benarkah bisa kita mendengar yang dikatakannya kepada murid-muridnya ini? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Karena iman itu permulaan sebelum kita berangkat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi acara baptisan, karena kan misi itu tidak bisa tidak menyangkut soal baptisan. Yang lain tidak disebutkan tentang baptisan. Cuma Matius membicarakan kalau kita pergi ada berbicara soal baptisan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka. Jadi tujuan mereka kalau di sini bukan supaya dosa diampuni. Berbeda dengan Lukas. Lukas kan sampaikanlah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tapi kalau Matius tidak. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Iya. Supaya nanti bisa kita membandingkannya. Oh, berarti Lukas itu dia hanya melihat supaya berita pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan. Apa alasannya ya? Kenapa Matius dalam perintah kok nggak seperti itu? Kalau Markus apa dikatakannya? Kurasa nggak bisa Anda lupa tanda-tanda orang percaya. Iya, dibaptislah orang-orang yang percaya. Orang yang percaya dibaptis diselamatkan, dan orang yang dibaptis tidak percaya tidak diselamatkan. Baru ditambahnya tanda-tanda orang percaya. Tapi kalau Matius tidak, dia jelas sekali goalnya supaya menjadi murid. Iya. Supaya nanti kalau kita melayani bisa kita pilih Matius, bisa mungkin kita pilih Lukas hanya untuk mengampuni dosa, bisa juga kita pilih Markus supaya mereka ini percaya dan ada tanda-tanda orang percaya. Setan-setan pun tidak lagi berkuasa, gitu ya. Saya ulangi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu batasan seluruh bangsa. Itu luas. Yang luas itu tujuannya supaya mereka menjadi murid. Ya. Karena kalau ada murid bisa lagi memuridkan yang lain. Makanya ada satu namanya yayasan itu melayani Campus Crusade. Dia tidak pernah mencari manusia banyak. Dia mencari murid. Ya, karena menurut teorinya murid itu memuridkan
dunia bisa menjadi murid Yesus. Ya, jadi mana tahu Anda terbeban menjadi murid. Jadi bukan jumlah banyak. Makanya Yesus tidak memilih jumlah muridnya banyak. 12 dan 70. Mungkin ada 120 tapi itu nggak pernah kali kelihatan. Yang pernah diutus Tuhan Yesus murid-muridnya hanya 12 dan 70. Padahal dialah yang sudah memiliki kuasa di surga dan di bumi pun dibatasinya supaya bisa menjadi murid. Memang menjadikan murid tidak bisa banyak orang. Karena murid itu banyak kali persoalannya. Tapi kalau kebangunan rohani, itu bisa banyak orang datang. Tetapi bukan nanti menjadi murid. Jadi kalau dia bukan menjadi murid, ya berhentilah nanti. Tapi kalau ada murid, langsung lagi murid, langsung lagi murid. Paulus juga sama. Jadi kalau semua bangsa menjadi murid. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Di dalam 2 Timotius pasal 2 juga itu pemuritan. Percayakanlah pelayanan ini kepada orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar. Makanya Paulus kalau kita bisa lihat banyak muridnya. Setiap gereja ada muridnya. Muridnya yang paling dekat itulah Timotius. Itulah muridnya yang paling dekat, Timotius. Nah, mungkin dia ingat ini, jadi kalau semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Jadi, melakukan. Ini seringkali kita lupa. Sesudah orang bertobat, kita bersukacita karena dosanya diampuni. Tetapi Matius tidak bersukacita. Karena dia mau melanjutkan, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Karena murid itu harus sampai melakukan. Makanya kita sering belajar, kalau kita sudah belajar tahu, cobalah ajarkan. Ya, jadi janganlah kita anggap PRI itu berat. PRI itu artinya apa yang telah ku dengar, apa yang sudah diajar, sekarang ku coba melakukannya. Ya, apakah yang Anda bisa lakukan semua yang kita sudah pelajari? Apakah Anda bisa melakukan, aku mau melihat bagaimana Nabi Yesaya bertobat. Aku mau membuat bagaimana dia caranya bertobat. Boleh. Oh, aku mau melakukan bagaimana orang Emmaus ini sampai dia kembali lagi ke Yerusalem sesudah pengharapannya dipenuhi. Karena di sini melakukan. Memang murid itu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau orang Farisi tahu tapi tidak melakukannya. Tapi murid-murid Tuhan Yesus, mereka diajar, sesudah diajar mereka melakukannya. Kedua, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ini sudah biasa kita. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Kalau Markus bukan itu dikatakannya, Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan mereka dan Tuhan melakukan mujizat. Di sini menyertai. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Memang cuma di Injil Matius kita jumpa nama Yesus ialah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Maka dalam misi aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita baca Matius, kita baca Markus, kita baca Lukas, kita baca Yohanes, akhir semua kitab orang ini rupanya supaya misi keluar. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Itulah tujuannya buku kita Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes. Supaya orang pergi misi menceritakan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Yesus pergi ke sorga, kantornya Tuhan Yesus bukan lagi di Galilea. Jadi tujuan Tuhan Yesus ke sorga supaya dia bisa berkuasa, dan dari sorgalah dia menyertai semuanya kita. Tidak lagi terbatas lokasi menjadikan murid hanya di daerah Galilea, tapi ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi kalau kita tidak melakukan misi, maka Alkitab kita belum berakhir. Kalau kita baca Alkitab kita, berakhirnya, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Baik, karena itu inilah kesan kita dulu. Jadi kalau kita melakukan misi, berarti kita melakukan baik Matius, baik Markus, baik Lukas, maupun Injil Yohanes. Semua akhir dari buku ini kita mentaatinya. Dan di belakangnya senantiasa aku menyertai kamu. Jadi kalau dengan demikian, misi tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Karena dialah yang mengutusnya. Ya. Baik, itulah dulu. Mari kita masuk ke Kisah Rasul. Kisah Rasul itu boleh Anda katakan, aku mau melihat bagaimana rasul-rasul ini mentaati Great Commission yang kita sudah baca. Kisah Rasul ini aku mau melihat bagaimana mereka mentaatinya. Baik Injil Matius, baik Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam Kisah Rasul aku melihat bagaimana orang ini mentaatinya. Ya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Hari ini kita sudah mulai masuk misi dalam Roh Kudus, ataupun Roh Kudus dalam misi, ataupun Roh Kudus memimpin utusannya. Yang mana Anda mau judulnya boleh. Itu maka kami sudah kirimkan kepada mahasiswa bagaimana kita mengetahui pimpinan Roh Kudus. Teman-teman yang mau mendapatkan papernya, minta nanti kami akan WA-kan. Karena nomor WA yang ada sama kami itu hanya mahasiswa. Dan Anda bisa melihat bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Cara Roh Kudus memimpin murid-muridnya. Jadi kita pilih dulu Kisah Rasul, nanti kita belajar tentang Roh Kudus. Ya, karena misi itu pekerjaan Roh Kudus sendiri. Ya, mari kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini permulaan kisah bagaimana rasul-rasul mentaati Injil. Jadi ada istilahnya, kisah para rasul ini murid-murid mentaati Injil. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesan terakhir Yesus dilakukan oleh murid-muridnya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi misi ada kuasanya. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini pakai istilah turun, sama dengan perjanjian lama itu pentahbisan, pengurapan secara minyak. Kalau di dalam perjanjian lama untuk menjadi raja, menjadi imam, diurapi dengan minyak. Lambang Roh Kudus ada di atas mereka untuk melakukan tugas itu. Jadi kita misi juga sama. Untuk kita melakukan misi, kita harus diurapi, diberi kuasa. Mungkin Anda langsung ingat Matius pasal 10 ya, ataupun Lukas pasal 10. Ingat itu? Matius pasal 10, Yesus mengutus
ke-12 rasul. Dan diberikannya kuasa. Waktu Lukas pasal 10 juga sama. Yesus mengutus ke-70 murid. Dan waktu mereka pulang, murid-murid melaporkan bahwa atas nama Tuhan Yesus, setan-setan takluk kepada mereka. Ada kuasa karena mereka berangkat atas utusan itu. Makanya kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Dan disinilah dikatakannya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Misi itu langsung mulai diatur dari Yerusalem, Samaria, dan Judea dan ke ujung bumi. Dipimpin, itu tadi tema yang paling utama, kita tidak bisa lari. Jadi orang-orang yang melaksanakan misi itu jelas sekali ciri-cirinya. Mengerti pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya sebelum dia berangkat dan sesudah dia berangkat. Karena misi tidak bisa dilakukan oleh seorang, tidak boleh oleh kehendak kita, harus kita mengikuti kehendak Dia yang mengutus kita. Tapi kita ayat 5 kita naik. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di sini dibaptis dengan Roh Kudus sama artinya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sama artinya. Kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, itu sama artinya. Sama-sama melambangkan pengurapan. Jadi kalau Anda teliti kali, di mana Roh Kudus ke atas mereka untuk memberi kuasa. Jadi dengan demikian jelaslah kembali Wahyu pasal 20 itu, bahwa Yesus menghembusi Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Maka di sanalah mereka menerima Roh Kudus. Di sini mereka menerima baptisan. Mereka menerima Roh Kudus supaya kuasa turun atas mereka, sebagaimana dulu waktu Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid dan ke-70 murid, Tuhan Yesus memberikan kuasanya. Tetapi sekarang Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada mereka. Baik ya. Nah, jadi inilah kita bisa lihat. Nanti Anda baca ke belakangnya Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana Roh Kudus ini memimpin murid-murid yang mentaati ini. Anda langsung nanti ingat itu hari raya Pentakosta. Itulah sebabnya mereka harus menunggu di Yerusalem sampai janji itu dipenuhi. Di sini harus ada keluar ketaatan mereka. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa. Baik, itu mari kita lanjutkan Roh Kudus yang kita tahu. Umpamanya Roh Kudus yang Anda tahu itu pekerjaannya apa? Saya nanti akan kirimkan mengenai Roh Kudus ini. Mari kita baca Roh Kudus yang pertama kali itu pasal 16 Yohanes pasal 16 mengungkapkan pekerjaan Roh Kudus dalam misi. Udah lihat ya, Yohanes 16 ayat berapa tadi? 8 ya.
Ya, atau ya 8. Ya, ini nanti saya akan kirimkan bahannya. Nanti kita akan mendapat mengenai pekerjaan Roh Kudus. Baik, Anda sudah bisa lihat pekerjaan Roh Kudus pasal 16 ayat 8 Injil Yohanes. Ini dalam misi, kita belajar dalam misi. Saya baca ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu dalam misi pekerjaannya menginsafkan dunia akan dosa. Itu yang paling menonjol. Jadi waktu kita memberitakan misi, waktu kita memberitakan Injil, Roh Kudus itu bekerja mengungkapkan dosa orang yang mendengar. Itulah sama dengan Kisah Rasul pasal 2. Waktu hari raya Pentakosta turun, orang-orang di Yerusalem itu menjadi sadar akan dosanya. Karena Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Kisah Rasul pasal 2 itu jelas sekali waktu turun Roh Kudus, orang-orang yang ada di Yerusalem yang merayakan hari raya Paskah. Waktu Yesus khotbah, waktu Simon Petrus khotbah, Roh Kudus dalam misi di sini menggunakan untuk mereka menyadari dosa mereka. Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, orang-orang dunia ini tidak sadar akan dosanya. Baik ya, apakah Anda mau lihat di Kisah Rasul itu bagaimana Roh Kudus menyadarkan orang itu? Itu kalau kita lihat, itulah dalam pertobatan mereka. Ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Karena waktu mereka mendengar itu, mereka sadar sebagai orang berdosa. Ya, bisa Anda lihat ayat berapa itu? Mulai kurasa dari ayat 29. Itulah tantangan pertobatan. Ya, ataupun satu ayat, supaya jangan kali lama bacanya. Itu ayat 37. Pasal 2 ayat 27. Bagaimana Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta ini menyadarkan mereka bahwa mereka sudah berdosa. Kisah Rasul 2 ayat 7. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kalian perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Disinilah dia. Ketika mereka mendengar hal itu, hal yang mana? Hal khotbahnya Simon Petrus. Maka hati mereka sangat terharu. Dan apakah yang harus kami perbuat? Lantas Petrus meminta mereka supaya mereka bersedia bertobat dari semua dosa-dosanya yang sudah melawan Yesus. Baik, kita ulangi Yohanes 16 ayat 8 tadi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Misi harus digerakkan oleh Roh Kudus orang-orang yang bertobat itu. Disadarkanlah dia bahwa orang ini orang yang berdosa. Permisi dulu, saya tutupkan.
Baik, jadi kalau misi harus berdampingan sekali dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan akan dosa orang yang mendengar khotbah itu. Baru kalau disambung lagi, Roh Kudus pekerjaannya apa di sini? 8. Ia akan mengisafkan dunia akan dosa dan kebenaran. Jadi dengan Roh Kudus itulah mereka bisa sampai mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa Roh Kudus tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu kalau nggak silap saya ayatnya di 1 Korintus 12. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Makanya pekerjaan misi tidak bisa tidak. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Makanya aku menyertai kamu. Dia akan memberikan kuasa kepadamu kalau ia turun. Tuhan turut bekerja. Semua ini melambangkan Kristus itu tidak bisa dikenal oleh siapapun kecuali kalau Roh Kudus yang mengungkapkannya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan menginsafkan akan kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan di dalam Dia setiap orang yang percaya akan dibenarkan. Misi tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Roh Kudus membuat orang bisa mengetahui kebenaran. Iya. Jadi inilah menjadi prinsip iman yang paling dalam. Baru satu lagi, dan penghakiman. Jadi waktu kita belajar kisah Matius pasal 10, kalau ada orang yang menolak, katanya ya, kebaskanlah debu dari kakimu. Itu menyatakan hukuman, menyatakan penghakiman. Jadi kalau dia tidak bertobat, dia tahu bahwa penghakiman akan turun atas dia. Nah, jadi kalau kita baca pun ke bawah, itu yang diuraikannya. Jadi misi itu ialah dari pasal 1 ayat 8. Karena dengan pekerjaan Roh Kudus itulah nanti mereka berhasil misi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Baik, itulah dulu ya. Jadi kalau bisa kita merenungkan, pekerjaan Roh Kudus sangat mendalam. Diperlukan sekali. Nah, kalau Roh Kudus tidak bekerja, orang tidak akan sampai mengaku akan dosanya, tidak akan sampai mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan tidak akan mengaku akan ada penghakiman kalau mereka menolak kebenaran. Ya, inilah bagian yang kita sudah pelajari. Misi dan Roh Kudus. Sekarang kita baca ayat 9. Akan dosa
karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa di sini bukan mencuri. Dosa di sini tetap tidak percaya kepadaku. Maka di dalam hari raya Pentakosta juga dosa mereka adalah dosa tidak percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya maka mereka menyalibkannya. Ayat 10. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran, mereka tidak bisa menerima bahwa Yesuslah kebenaran. Baru ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan seterusnya. Misi melulu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Satu lagi kita akan coba Yohanes pasal 3 yang kita sudah tahu. Tetapi kita ulangi. Itu berbicara soal kelahiran kembali. Iya. Itu ayat 6 aja kita baca. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Ini Tuhan Yesus menyatakannya kepada Nikodemus. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, ayat 5 saya baca dari atas. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Pekerjaan Roh Kudus di sini membuat orang dilahirkan kembali. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus sama, menyadarkan akan dosa, menyadarkan akan kebenaran siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus, menyadarkan akan penghakiman karena mereka tidak percaya. Dan pekerjaan Roh Kudus dalam Yohanes pasal 3 membuat orang dapat dilahirkan kembali. Tahukah Anda siapa Nikodemus itu ya? Nikodemus itu seorang guru orang Israel. Sebagai guru orang Israel sudah diperhatikannya. Apa yang dibuat Yesus ini semua membuktikan benar-benarlah dia utusan dari surga. Tetapi dia tidak bisa dilahirkan kembali kalau Roh Kudus tidak membuat dia dilahirkan kembali dalam pengertiannya yang ada itu. Jadi bukan karena enggak tahu Nikodemus. Banyak dia sudah mengerti tentang Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak bisa dilahirkan kembali oleh kuasanya sendiri kecuali kalau Roh Kudus yang membuatnya. Dilahirkan oleh Roh, itu pekerjaan Roh Allah sendiri. Jadi misi harus Roh Kuduslah yang membuat orang. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus sebagai misi, bagaimana bisa orang lain bisa dilahirkan oleh Roh Kudus waktu kita mengajari tentang Yesus Juru Selamat kita? Maka dua bagian ini kita sudah lihat, pekerjaan Roh Kudus itu melahirkan kembali. Pekerjaan Roh Kudus itu menyadarkan akan dosanya, membuat dia merasa perlu pengampunan dosa. Pekerjaan Roh Kudus itu menyadarkan dia bahwa dia bisa dibenarkan di dalam Kristus. Dia bisa mengenal Yesus. Pekerjaan Roh Kudus itu bisa menyadarkan dia akan penghakiman karena terus dia tidak percaya kepada Yesus. Baik, inilah pekerjaan Roh Kudus dalam misi. Tambah kita lagi, kembali kita Injil Yohanes tadi. Tadi kita pasal 16, sekarang kita naik pasal 15. Ayat 26. Yohanes 15 ayat 26.
Dan lihat ya, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Apa pekerjaan Roh Kudus di sini dalam misi? Bisa Anda lihat? Saya baca. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus dalam misi di sini, Anda langsung mengatakan yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Baru disambungnya, kamu juga harus bersaksi karena kamu juga dari semula sudah bersama-sama dengan aku. Jadi dua di sini bersaksi. Murid-muridnya menyaksikan Yesus dan Roh Kudus bersaksi. Karena pekerjaan Roh Kudus di sini menyaksikan akan Tuhan Yesus. Ada terganggu internet kita kah? Bisa kita lanjutkan kalau tidak ada gangguan internetnya ya. Baik, jadi kalau kita lihat pekerjaan misi dari ayat 26 ini, jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa. Jadi di sini Roh Kudus itu namanya penghibur dan kuutus. Yesus yang mengutusnya, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi seolah-olah Roh Kudus ini satu gudang dia. Ada di dalam Bapa, ada di dalam Tuhan Yesus. Kan begitu di sini ya. Saya ulangi, jikalau penghibur yang akan kuutus. Untuk apa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia? Pasti Anda jawab langsung, supaya ia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maka di mana ada cerita Tuhan Yesus, dan di sana Roh Kudus disatukan, supaya Roh Kudus itu menyatakan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Saya ulangi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, itu namanya ya, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dua bersaksi di sini. Roh Kuduslah yang menyaksikan Yesus. Jadi waktu kita menyaksikan Yesus, Roh Kudus juga bersaksi melalui kita, dan Dia yang sanggup menjelaskannya kepada orang lain. Itu yang mau diungkapkannya di sini. Karena Roh Kudus itu pekerjaannya menyaksikan Yesus. Jadi waktu kita bersaksi, kita juga bisa bersaksi tentang Yesus karena kita sudah bersama-sama dengan Dia. Apalagi Roh Kudus dari dahulu dengan Bapa sudah bersama-sama di sorga. Dan sekarang diutus oleh Tuhan Yesus ke dunia ini untuk bersaksi. Yang keluar dari Bapa diutus oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi mengenai diri Yesus Kristus, sehingga dunia mengetahui kebenaran di dalam Yesus. Itulah kita bisa dibenarkan. Maka melalui pekerjaan Roh Kudus ini, orang akan dapat menerima Yesus itulah juru selamat kita. Baik. Nah, sampai di sini dulu. Adakah yang mau kita tanyakan?
Adakah yang mau kita tanyakan tentang peranan Roh Kudus dalam misi? Ya, banyak di sini pekerjaan Roh Kudus ya. Tetapi karena kita di dalam misi, kita hanya memikirkan pekerjaan Roh Kudus ini di dalam misi, apa yang dilakukannya. Tadi kalau dalam Kisah Para Rasul, ia akan memberikan kuasa kepadamu. Jadi murid-murid itu waktu Tuhan Yesus mengutus diberikannya kuasa. Sekarang terima Roh Kudus, dan sesudah kamu menerima Roh Kudus itu kuasa. Itu bukan bertobat. Karena kita menerima Tuhan Yesus kan waktu kita percaya. Tapi waktu pengurapan itu waktu kita pergi bersaksi menyatakan Yesus. Nah, ini kuasa Roh Kudus yang keluar melalui kita. Itu makanya tadi bahwa jika penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Baru disambungnya, tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula sudah bersama-sama dengan aku. Jadi enak bersaksi ini. Kenapa enak? Karena bukan kita sendiri. Tetapi Yesus juga ikut bersaksi, Roh Kudus juga ikut bersaksi melalui kita. Karena Roh Kudus itu tidak bisa hadir kalau kita tidak menyaksikan Yesus. Bagaimana dia bisa datang? Kalau Yesus dulu bisa dia kelihatan. Sekarang kalau Roh Kudus harus ada sarananya. Waktu kita membagikan Alkitab, waktu kita menceritakan Tuhan Yesus, waktu kita menyaksikannya, Roh Kudus yang di dalam kita menyaksikannya sehingga orang itu tahu akan kebenaran, tahu akan dosa, tahu akan penghakiman. Pekerjaan Roh Kudus di dalam misi menuntun orang untuk mengenal Yesus. Iya. Mari kita coba melihat pekerjaan Roh Kudus waktu kita bertobat. Menurut Anda bagaimana Roh Kudus bersaksi sehingga Anda bisa percaya sama Yesus? Karena ini poinnya di sini. Bagaimana Roh Kudus membuat Anda bisa dilahirkan kembali. Sekarang kalau Anda sudah punya pengalaman, maka di dalam dunia misi yang kita sedang bicarakan sekarang ini, Anda akan nanti bisa melihat orang-orang lain. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati orang ini sehingga dia bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah Anda waktu membacakan Alkitab dan bersaksi, dan Roh Kudus bersaksi, waktu Anda baca Alkitab langsung dia yakin, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Langsung bisa dilihatnya bahwa ini tentang Yesus. Bagaimana bisa dilihatnya? Karena Roh Kudus menyaksikan perkataan Yesus tadi, bahwa aku jalan dan kebenaran dan hidup. Dia percaya dan menerimanya. Nah, dan waktu kita mengkhotbahkan Yesus adalah Tuhan. Katakanlah umpamanya waktu Anda mengkhotbahkan Yesus berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Anda katakan karena dia pencipta. Dan Anda menceritakan bagaimana dia berkuasa atas angin topan. Dan dia bisa berjalan mendekati murid-muridnya di atas Danau Galilea. Karena dia tidak tunduk kepada alam. Karena memang dialah menciptakan alam ini. Sehingga dia bisa berjalan. Menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan Roh Kudus memakai perkataan ini. Dengan itu Roh Kudus meyakinkan dia. Akhirnya dia bisa mengakui
1 Korintus pasal 12 ayat 3 tadi, dia mengaku betullah dia ini Tuhan. Dengan penjelasan Anda bisa lebih baik sedikit. Tapi Roh Kudus yang membawa hati orang itu mengakui bahwa kalau dia ini bukanlah Tuhan, tidaklah mungkin dia bisa berjalan di atas air. Kalau Petrus tidak Tuhan, kan begitu dia berjalan langsung dia tenggelam. Karena Petrus takluk kepada hukum, tetapi pencipta langit dan bumi memang dia bisa berjalan di atas air. Jadi bisa juga Anda lihat kenapa Petrus tenggelam coba. Jawabnya karena dia bukan Allah. Hanya karena dia katakan kalau memang itu Tuhan, izinkanlah aku datang berjalan. Makanya Tuhan katakan, oke, mari, katanya. Sehingga jawabannya kalau dari segi misi, karena Petrus bukan Tuhan. Itu makanya dia tenggelam waktu dia berjalan di atas Danau Galilea. Tetapi kenapa Yesus tidak tenggelam? Kenapa dia bisa berjalan? Karena dia pencipta langit dan bumi. Inilah Yesus, pencipta langit dan bumi, yang lahir di kandang domba, dan sekarang dia membuktikannya dari semua perbuatannya ini. Roh Allah turut bekerja meyakinkan pendengar kita. Nah, makanya sekali kita coba buat uji coba dulu. Sesudah kita belajar Roh Kudus dalam misi ini, kita dulu kan misi. Sekarang kita sudah menjadi murid. Nah, bagaimana Anda bisa sampai percaya? Bagaimana Anda lihat pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Anda sampai Anda bisa dilahirkan kembali? Firman Tuhan yang mana dipakai Roh Kudus membuat kita lahir kembali. Firman Tuhan yang bagaimana membuat kita sadar, aku ini orang berdosa, aku ini manusia celaka. Seperti Nabi Yesaya. Bagaimana dia sadar? Kalau enggak selama ini pun dia khotbahnya di Bait Allah. Tapi enggak pernah dia sadar bahwa dia itu orang cilaka. Dan enggak pernah dia sadar bahwa dia itu orang yang najis bibir. Karena Roh Kudus itu. Nah, sekarang Anda bisa melihatnya. Bagaimana Anda sampai? Supaya nanti waktu kita mengkhotbahkan tentang Yesus adalah Tuhan, di dalam iman kita harus berdiam. Tuhan, bagaimana bisa? Orang ini percaya apa yang kukatakan. Tetapi aku telah mendengar bahwa Roh Kudus sendiri akan bersaksi tentang Tuhan. Kan itu dikatakannya tadi ya. Ia akan bersaksi tentang aku. Dan sekarang kamu juga bersaksi. Dan aku sudah menyaksikannya. Aku sudah bersaksi. Dan sesuai dengan firman-Nya, bahwa Roh Kudus pun juga akan menyaksikan tentang Yesus. Nah, inilah iman kita. Dengan demikian bisa kita melihat Roh Kuduslah membuat orang ini bisa percaya. Nah, Roh Kudus inilah membuat orang ini bisa percaya. Tapi Roh Kudus itu kan gak memakai pohon kayu. Tapi dia memakai kita yang sudah selama ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita menyaksikannya. Roh Kudus inilah membuat orang lain itu. Jadi bukan kita membuat dia menjadi percaya. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita ini. Roh Kudus yang bersaksi di tengah-tengah waktu kita menyampaikannya itu. Itulah membuat dia menjadi orang percaya. Itulah yang dikatakan, aku senantiasa menyertai engkau. Apalagi dikatakannya, Tuhan turut bekerja. Tuhan Yesus menghembusi, Roh Kudus memberi kehidupan kepada mereka. Barulah Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Karena Roh Kudus akan bersaksi. Dan kamu juga harus bersaksi. Baik,
inilah pekerjaan Roh Kudus yang 1-2 kita sudah terima. Iya. Baik, kita pelan-pelan dalam bidang ini. Jadi kalau seandainya aku khotbahkan menyebutkan dosa, tapi orang tidak sadar akan dosanya, bolehkah? Boleh. Waktu kita mengkhotbahkan dosa, Roh Kudus tidak bersaksi bahwa dia orang berdosa, sehingga dia tidak menyadari akan dosanya. Waktu kita menceritakan di dalam Yesus ada pengampunan dosa, dia tidak menerimanya. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa buat? Kita harus menantikan supaya Roh Kudus dicurahkan untuk menyatakan kesalahan kepada orang ini, karena aku sendiri tidak bisa. Bukan kita marahi dia, karena memang Roh Kudus tidak menyadarkan dia bahwa dia orang berdosa. Jadi kita harus menaruh belas kasihan kepada orang yang demikian, karena dia tidak disadarkan oleh Roh Kudus bahwa penghakiman akan menimpa hidupnya, sehingga dia tidak ada merasa sakit. Dia tidak merasa perlu masuk surga. Dia tidak merasa perlu ada pertobatan, karena Roh Kudus tidak ada menyatakan itu kepadanya. Maka kalau kita ceritakan tentang cerita Tuhan Yesus, bagi dia itu hanya merupakan salah satu cerita, tapi tidak membawa orang ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, inilah pergumulan kita di dalam dunia misi. Jadi kalau apalagi kita mengkhotbahkan dosa dan orang terus saja berkata, aku tidak ada dosaku. Maka dalam hal ini kita harus mengatakan, waktu hari raya Pentakosta Tuhan, Roh Kudus istirahkan, 3.000 orang itu sadar akan dosanya, dosa ketidakpercayaan, sehingga mereka memerlukan kebenaran dan pertobatan. Sekarang ini kok belum terjadi hal ini. Sudah kukhotbahkan, tapi mereka ini tidak percaya. Nah, disinilah iman kita memulai memikirkan, kalau begitu berilah Tuhan supaya mereka ini bisa menerima kebenaran ini, kalau Roh Kudus itu bekerja. Baik, kita sambung sedikit lagi, walaupun mungkin kita tidak bisa kali semuanya. Mari kita buka lagi pasal 14, Yohanes pasal 14. Sudah? Yohanes 14, saya baca ayat 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apakah pekerjaan Roh Kudus di sini yang bisa Anda ingat? Pasti satu kata kalau kita misi, mengajarkan dan mengingatkan. Jadi murid-murid mendapat bagian ini. Roh Kudus mengajarkan mereka dan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Saya ulangi, di sini semua murid-murid harus tahu dan ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu kan tidak adanya catatan mereka apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Buku pun belum adanya, semua hanya di telinga. Ya, tetapi kalau waktu datang Roh Kudus di dalam hati murid-murid itu, Roh Kudus itulah yang mengajarkan dan yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Jadi dalam waktu kita melaksanakan misi, ini seringkali akan terjadi bagian ini. Sudah kita bagikan Alkitab, dibuang. Sudah kita membagikan traktat, dibuang. Dan sudah lenyap. Tetapi waktu datang Roh Kudus di kemudian hari, bisa diingatkannya kembali. Alkitab yang tadi sudah disimpannya, entah di sudut-sudut rumahnya, entah dimanapun, sekarang sudah sulit dia mencarinya. Tapi waktu didapatnya, Roh Kudus akan mengingatkan dia, mengajarkan dia tentang semua firman Allah yang pernah dia dengar. Nah, makanya seringkali orang mengatakan di dalam dunia misi, benih itu bisa sudah ditabur sebelumnya, berabad-abad sebelumnya. Karena orang pergi mengabarkan Injil, ditinggalkannya Alkitabnya. Tidak ada orang bertobat. Datang lagi misi kedua, diajarkannya lagi firman-Nya, ditinggalkannya lagi tulis-tulisannya. Tidak ada yang bertobat. Tetapi pada waktu yang bersamaan, sesudah lama berlalu, benih itu kembali tumbuh. Kembali diingatnya perkataan 20 tahun yang lalu yang sudah pernah didengarnya. Dan sesudah itu, waktu dia lihat Alkitab yang sudah dibuangnya dulu di tangan orang lain, inilah buku yang dulu pernah kulihat 20 tahun yang lalu. Tapi waktu 20 tahun yang lalu dibuangkannya saja ke tong sampah. Tetapi sekarang firman Tuhan yang di tangan orang, bisa dia rindu untuk meminjamnya, mengingatkannya kembali. Nah, makanya sering dibuat survei di dalam dunia misi, tidak pernah ada satu orang pun pertama sekali mendengar Injil langsung percaya. Di dalam dunia misi jarang sekali itu. Umumnya sudah kelima kali orang bersaksi kepadanya dengan firman Tuhan yang sama. Baru yang dulu pun itu juga dikatakannya. Yang ini sekarang pun itu juga dikatakannya. Berulang. Barulah di situ Roh Kudus akan mengingatkan semua firman yang sudah dia dengar, membuat dia menjadi orang yang percaya. Jadi seorang petani tidak pernah lupa menaburkan benihnya. Sudah itu tidurlah dia. Kan itu yang kita pelajari dalam Matius pasal 13. Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi walaupun dia kecil seperti biji sesawi, kalau sudah ditaburkan dia tidak akan lenyap. Bisa saja sesudah kita jauh. Ada satu teman kami dulu yang sangat kami terhibur olehnya. Kami kan senang membagikan Injil Yohanes waktu kita mengabarkan Injil di Tibet. Injil Yohanes sama Markus bersama dengan foto-fotonya semua, perbuatan Tuhan Yesus, ada gambar-gambarnya di dalam. Dan setelah kami tinggalkan daerah itu, saya rasa waktu itu sudah 9 tahun. Karena kita di sana kan hampir 20 tahun. Sudah 9 tahun sudah kami tinggalkan buku itu. Kebetulan dia bekerja di pemerintahan. Karena dia bekerja di pemerintahan, dia sebagai ahli komputer di kantor itu. Rupanya buku Injil Yohanes itu ditaruhnya di kantornya sebagai entah dekorasi, entah dibacanya, kami tidak tahu. Tapi kami selesai bersama-sama dengan dia membaca Injil Yohanes. Dan pada suatu saat datanglah kawannya juga yang mau sekolah, karena kawan ini sudah tamat, ditanyainya lah cerita-cerita. Oh, bagaimana di universitas itu waktu kau kuliah, katanya. Oh, begini. Oh, banyak teman di sana. Diceritakannya lah semua. Dan ditunjukkannya lah buku itu. Itu yang kita katakan benih tadi sudah ada di rak bukunya bersama dengan buku-buku komputernya, karena memang dia jurusan komputer. Rupanya kawan ini bukan buku komputer itu yang menarik sama dia. Buku Injil Yohanes ini dibacanya. Waktu dibacanya bukunya ini, dikembalikannya. Nah,
Terima kasihlah sudah kulihat. Gitu. Dan begitu dia datang ke universitas di mana temannya ini kuliah, dulu sudah tamat, jumpa dengan kami dengan di universitas yang sama. Dan waktu di universitas yang sama, kebetulan dia datanglah ke kamar kami. Waktu dia datang ke kamar kami, kan buku kami kan itu cuma di situ. Dan buku itu kami tunjukkanlah, ini buku kami, cobalah baca, boleh kau ajari kami? Boleh. Waktu dibacainya satu-satu, teringatlah dia bahwa di manalah buku ini pernah kulihat. Diam dia lama-lama dipinjamnya lah buku itu. Tapi nggak diungkapkannya bahwa dia ingat di manalah buku ini pernah kubaca, pikirnya. Barulah teringat dia. Karena menurut dia nggak mungkin buku itu ada di kantor temannya itu. Karena menurut dia kawannya ini kan baru tamat dari university kok. Bagaimana bisa buku ini sampai di kantornya. Barulah terungkap. Bukankah buku ini sudah ada sama si Anu? Dia tidak tahu bahwa yang disebutkannya namanya itu adalah kawan teman kami. Beberapa tahun yang lalu sudah sama-sama membahas buku ini. Oh, barulah kami katakan, oh ya benar, itulah teman kami. Oh ya, katanya. Itulah yang kita maksudkan, benih yang sudah ditaburkan itu bisa diingatkan kembali. Tidak ada satupun sia-sia benih yang ditabur. Itu maka sebelum kita masuk misi lebih dalam, kita akan belajar perumpamaan kerajaan Allah dalam Matius pasal 13. Jadi misi itu seringkali hanya menabur. Sebagaimana Tuhan Yesus kan menaburkan firman Tuhan semua. Tapi dia tidak satu pun menulis kan. Berbeda dengan Musa. Kalau Musa begitu sampai di Gunung Sinai langsung ditulis Tuhan 10 hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Selama 30 tahun dia di bumi. 3 tahun dia mengajari murid-muridnya. Tapi satu pun gak ada keluar bukunya Tuhan Yesus. Jadi siapa yang membuat semua? Murid-muridnya tadilah. Kenapa bisa murid-muridnya membuatnya? Karena pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan dan mengajarkan kepada murid-murid ini. Jadi sebagai orang misi kita ingat ini. Taburkanlah benih itu. Kapan tumbuhnya? Kapan diingatkan? Kapan diajarkan kembali? Kita tidak tahu. Kita harus menunggu kapan Roh Kudus akan mengungkapkannya sehingga perkataannya itu menjadi cerah kembali. Ini hubungannya dengan firman Tuhan yang kita taburkan di ladang misi. Itu pekerjaan Roh Kudus yang akan melanjutkannya. Jadi kalau Anda lihat pekerjaan Roh Kudus, kalau kita ulangi, Roh Kudus itu mengingatkan dan mengajarkan firman Tuhan yang sudah kita pernah taburkan, dilupakan, dibuangkan, tak bagaimana ceritanya. Tapi pada saatnya Roh Kudus turun, akan diingatlah mereka semua. Baru pekerjaan Roh Kudus tadi apa? Turut bersaksi bersama dengan kita. Itulah artinya aku menyertai kamu. Roh Kudus itulah bersaksi bersama-sama dengan kita. Apalagi tadi pekerjaan Roh Kudus yang bisa kita tahu. Oh, Roh Kudus itu juga menginsafkan dunia ini akan dosa. Roh Kudus itu juga akan menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kebenaran di dalam Dia. Roh Kudus itu juga menyatakan akan penghakiman. Barulah Roh Kudus itu jugalah yang bisa melahirkan kembali. Tanpa Roh Kudus tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi kalau di sini kita ambil, cobalah lihat pelajaran dalam diri Anda. Bagaimana Roh Kudus membuat Anda bisa dilahirkan kembali. Bagaimana Roh Kudus bisa membuat Anda
mengingat dan mengerti firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bersaksi sehingga Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang lain di kemudian hari waktu Anda mengabarkan Injil, itu melulu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau tanah gersang, Roh Kudus tidak dicurahkan, maka jarang kali orang-orang percaya di ladang misi itu. Tapi ada daerah-daerah yang pada hari-hari tertentu Roh Kudus sedang dicurahkan, banyak kali orang bisa percaya. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk? Jawabnya seperti petani, tabur saja benih itu. Kapan dia tumbuh, itu tergantung kepada kapan musim hujan tiba, pasti akan tumbuh. Tapi kalau tidak pernah ditaburkan, maka tidak ada apapun yang bisa terjadi. Ini iman. Kalau kita belajar dari Roh Kudus, maka kita harus memiliki iman yang demikian. Kita bisa lihat bahwa yang kita taburkan akan diingatkan oleh Roh Kudus firman Tuhan yang sudah dia dengar. Kita juga mungkin demikianlah cara kita bertobat. Mula-mula tidak kita perhatikan, tetapi lama-lama sesudah lama kali kita ingat firman Tuhan yang dulu. Akhirnya kita bisa melihat kebenaran. Selangkah demi selangkah sampai kita menjadi orang yang percaya. Baik, kurasa sampai di sini dulu pekerjaan Roh Kudus yang kita sudah pelajari. Saya ulangi, nanti kita bisa lihat. Jadi Anda akan membacanya bagaimana Roh Kudus memimpin. Itu sudah kami bagikan tadi. Jadi bagaimana mengenai pribadi Roh Kudus juga harus kita tahu, karena itulah nanti yang bersaksi dalam dunia misi. Supaya jangan kita salah. Nah, jadi Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul itu memberikan kuasa kepada murid-murid. Kalau di situ artinya mengurapi, itu artinya dibaptis. Diurapilah murid-murid ini untuk pergi mengabarkan Injil. Pengurapan ini mereka terima pada hari raya Pentakosta waktu Roh Kudus turun. Disitulah mulai misi murid-murid mentaati semua Great Commission. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Barulah masuk kita ke Injil Yohanes. Pekerjaan Roh Kudus yang paling penting dalam dunia misi ialah menyadarkan dunia akan dosa, menyadarkan dunia akan kebenaran, menyadarkan dunia akan penghakiman. Dan pekerjaan Roh Kudus kita lihat di dalam pasal 15 tadi, Roh Kudus itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi waktu kita memberikan kesaksian tentang Yesus yang kita kenal, karena kita juga sudah lama dengan dia, Roh Kudus ikut bersaksi. Dan Roh Kudus itu juga dalam Yohanes 3 membuat orang dilahirkan kembali. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, daging dan daging tinggal cuma organisasi, tapi hidup baru tidak terjadi. Barulah pekerjaan Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kapan itu diingatnya, kapan itu berbicara kepadanya tentang Yesus yang sudah kita ceritakan itu kita harus menunggu Roh Kudus yang akan mengungkapkannya. Firman Tuhan harus kita taburkan. Baik, sampai di sini kita sore ini, mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa misi itu melulu pekerjaan Allah. Sebagaimana kami alami dalam hidup kami sendiri. Kalau memang bukan Roh Kudus membawa kami kepada sadar akan dosa kami, kalau bukan Roh Kudus yang membawa kami sadar akan kebenaran bahwa Yesus itulah kebenaran dan jalan, kami tidak bisa percaya. Kami mengucap syukur kalau kami dahulu dipimpin oleh Roh Kudus menjadi orang percaya. Sekarang kami yang sesudah kami percaya menjadi misi, supaya pekerjaan Roh Kudus yang sama bekerja
Di mana saja waktu kami bersaksi menyatakan nama Yesus, karena Roh Kudus akan turut bersaksi. Roh Kuduslah yang akan mengungkapkan kebenaran yang ada di sorga ini. Kami telah belajar firman-Mu ini, ingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam kuasa Roh Kudus, supaya pelayanan di dalam misi akan ada orang yang menjadi percaya. Pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kami satu persatu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak. Apa yang Anda dapat boleh Anda ringkaskan sehingga tidak lupa. Terima kasih, selamat sore.